Baik, kegiatan akan saya mulai. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Di malam hari ini, kami, Guru Inovatif Indonesia, akan melanjutkan proses kelas eksklusif bimbingan laporan PTK. Di sini kita, ya, Bapak Ibu semua sudah memasuki minggu kedua, yaitu di minggu yang pertama, Bapak Ibu kita sudah membahas mengenai bagaimana cara atau bagaimana menemukan sebuah ide penelitian tindakan kelas di minggu yang pertama, dan juga bagaimana menulis dari bab 1 gitu ya. Sebagian besar Bapak Ibu sudah menuliskan bab 1 ya, sudah rata-rata sudah mencoba menulis, ada juga yang belum, tidak masalah gitu ya. Tetapi sebagian besar saya yakin sudah punya ide gitu ya, baik idenya sudah ada di dalam diri Bapak Ibu ataupun sudah dicoba disampaikan di grup WA tentang judul penelitian tindakan kelas. Nah, dari judul ataupun bab 1 tadi sudah kami review. Apabila mungkin ada yang terlewat, boleh disampaikan lagi ke kami ya tentang laporan yang sudah Bapak Ibu kirim, nanti akan kami review. Nah, ada beberapa hal yang utama dari beberapa kali kami review gitu. Ada hal yang penting yang mungkin terlewatkan dan kita akan bahas sebelum kita mulai materinya hari ini. Kita akan bahas apa saja yang mungkin terlewatkan yang perlu diperbaiki dari judul ataupun bab 1 yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu. Nah, kita mungkin sedikit mereview ya sebelum kita mulai materinya. Nah, di sini ada beberapa hal ya. Yang pertama judul gitu ya. Di sini kami melihat baik saya, Pak Suhardi, kemudian Bapak Ibu reviewer yang lain gitu ya, melihat bahwasannya judul dari Bapak Ibu sebagian besar rata-rata sudah oke gitu ya. Sudah oke. Mungkin hanya redaksinya saja yang perlu sedikit diperbaiki, tapi itu tidak terlalu masalah. Di sini yang terpenting dari judul apa? Yaitu Bapak Ibu menampilkan sebuah tindakan. Tindakan kalau guru bisa metode, bisa media gitu ya. Kalau kepala sekolah bisa hal yang sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya. Misalkan memberikan sebuah pelatihan, memberikan workshop atau yang lain silakan. Nah, dan ada hal yang akan diperbaiki. Ya, kalau PTK biasanya yang diperbaiki atau ditingkatkan adalah hasil belajar, kemudian motivasi, aktivitas, pemahaman, keterampilan, ya, keterampilan membaca, keterampilan membaca puisi ataupun kemampuan siswa dalam menghafal suatu ayat dan yang lainnya itu adalah hal yang akan ditingkatkan. Silakan yang ditingkatkan bisa pilih 1, 2, ataupun banyak. Tetapi saran saya ketika Bapak Ibu masih baru pertama kali menulis, variabelnya mungkin 1/1 saja. Tindakannya 1, yang ditingkatkan 1. Itu akan jauh lebih mudah gitu ya dalam proses analisis data dan menuliskan latar belakang nantinya. Nah, ini yang kedua ya, yang kedua adalah pastikan Bapak Ibu mampu menyusun instrumen penelitian yang dari judul yang dibuat. Variabel yang diteliti diharapkan bisa diukur. Bapak Ibu sudah siap dengan pengukurannya gitu. Jangan sampai saya ingin meneliti motivasi, Pak, tetapi saya masih bingung gitu ya. Bolehlah, tapi kalau sekiranya itu mungkin nanti bisa diskusi, kemudian nanti menemukan suatu pengukurannya, boleh. Tapi kalau sekiranya belum yakin, pastikan sesuatu yang ada di judul sudah jelas. Maksudnya, tindakan yang saya lakukan, saya bisa. Dan yang saya ukur nanti alatnya ini, gitu ya. Lembar ini, atau tes ini, ataupun angket ini, gitu ya. Jadi sudah paham. Gitu. Kalau belum paham, boleh ditanyakan. Ya. Kemudian yang berikutnya nomor 3 adalah ada yang masih seperti ini, yaitu adalah topik latar belakang terlalu melebar, Bapak Ibu. Jadi dalam PTK itu karena sifatnya purposif gitu ya. Nah, topik latar belakangnya Bapak Ibu nggak perlu lebar-lebar, nggak perlu sampai terlalu jauh menyampaikan bahwasannya manusia merupakan suatu insan yang, nah itu terlalu jauh. Atau mungkin terlalu membahas tentang
dengan adanya COVID-19 gitu ya, itu terlalu jauh juga. Ya, mungkin sekilas menyampaikan PJJ mungkin tidak masalah, tapi tidak perlu sampai terlalu jauh gitu. Karena PTK langsung bukan seperti penelitian yang lain. Apabila Bapak Ibu ingin meneliti hasil belajar, maka nggak perlu hasil belajar seluruh Indonesia, ataupun berdasarkan ranking dunia, Indonesia berada pada ini hasil belajar, tidak perlu. Karena ini bukan penelitian yang sifatnya berlaku pada populasi. Gitu ya. Sehingga, ini dari nomor 3 ini nanti lanjut nomor yang ini ya, saya pindah dulu. Nah, sehingga Bapak Ibu harusnya lebih fokus di sini. Jadi PTK itu Bapak Ibu simpel sekali, cukup lebih banyak paparkan kondisi dan fakta di lapangan yang terkait dengan judul. Sekali lagi terkait dengan judul. Karena seringkali ada yang lepas. Lepas itu seperti ini. Bapak Ibu meneliti ingin meningkatkan motivasi belajar. Tetapi pada latar belakang lebih banyak ngomong hasil belajar. Nah, itu agak jauh. Atau mungkin mau meneliti aktivitas atau meneliti hasil belajar, tetapi di dalam latar belakang kurang penyampaiannya tentang rendahnya hasil belajar, kurang. Sampaikan kalau hasil belajar siswa saya seperti ini gitu ya. Sebutkan nama sekolah, sebutkan nama kelas, sebutkan nama ini boleh. Ya, dalam PTK penyebutan nama sekolah, nama kelas dan yang lainnya bukan sebuah aib gitu ya. Tetapi karena memang targetnya nanti ada perubahan yang lebih baik. Jadi memang tidak niat untuk menjelekkan, tapi kondisi awal. Ini sebuah kondisi awal yang nanti akan diperbaiki oleh seorang guru, dan itu sangat wajar sekali ya. Dan yang berikutnya adalah ini juga sangat kurang, ada yang kurang, ada yang belum. Adanya pendapat ahli. Ya, pendapat ahli untuk apa? Ya di latar belakang itu ada. Ya minimal ada 3 gitu ya, atau mungkin lebih banyak lebih baik gitu ya. Sampaikan apa saja pendapat ahli, khususnya mengenai ini tindakan ya. Bapak Ibu memberikan sebuah tindakan, itu berikan suatu pendapat ahli. Bahwasannya misalkan memberikan tindakan role playing. Sampaikan bahwasannya role playing merupakan suatu metode yang nantinya akan mampu meningkatkan hasil belajar. Gitu ya. Jadi simpelnya seperti itu, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Suhardi bagaimana cara mencari sumber-sumbernya, nanti dijelaskan kembali. Dan yang terakhir adalah ini sebenarnya nggak terlalu bermasalah. Sedikit kesalahan dalam menulis citasi atau rujukan, nanti akan dibahas lebih lengkap oleh Bapak Suhardi. Jadi ini adalah beberapa poin yang mungkin Bapak Ibu sudah benar gitu ya. Tetapi ini rangkuman dari keseluruhan. Ada yang belum tepat, ada yang sudah tepat. Rata-rata seperti ini. Jadi bisa Bapak Ibu perbaiki sehingga kualitas PTK dari Bapak Ibu akan jauh lebih baik gitu. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menulis bab 2 dan bab 3. Bab 2 untuk kajian pustaka atau kajian teori atau landasan teori nanti akan dibahas oleh Bapak Dr. Suhardi, dan bab 3 nanti akan saya bahas mengenai metode penelitian tindakan kelas. Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Dr. Suhardi untuk menyampaikan materi bagaimana cara menulis tinjauan pustaka. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Randi atas kesempatannya, dan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu di pertemuan yang kedua. Bapak Ibu, kemarin kita sudah membahas terkait dengan judul dan latar belakang yang ada pada PTK. Tadi juga sudah direview apa saja yang mungkin kurang. Tidak salah Bapak Ibu, tetapi kurang seperti itu. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu sudah selesai dalam menulis laporan Bapak Ibu akan menjadi tulisan yang betul-betul bagus seperti itu. Baik, untuk materi kedua kita terkait dengan penulisan kajian pustaka. Atau di bab 2 Bapak Ibu, biasa dalam laporan penelitian itu bab 2 isinya adalah kajian teori ataupun kajian pustaka. Mohon maaf sebelumnya, saya minta kepada Bapak Ibu untuk tidak menulis Ibu Elpilia hadir seperti itu di Zoom meeting, karena bisa mengganggu konsentrasi Bapak Ibu dan Bapak Ibu yang lain. Untuk urusan administratif kami siapkan lengkap semua, dari daftar hadir, dari sertifikat, semuanya lengkap.
Jadi Bapak Ibu di kelas ini kita coba untuk fokus pada ilmunya, pada karyanya, kemudian Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmu yang betul-betul. Dan silahkan kami sudah standby di sini, silahkan kita coba untuk membuat sebuah laporan PTK ya, karena tujuan kita di kelas ini adalah laporan PTK dari judul sampai dengan akhirnya di lampiran-lampiran. Sepakat ya Bapak Ibu? Baik. Izin saya share screen. Oke, sudah terlihat ya. Ya, bab 2 pada laporan penelitian tindakan. Apakah Bapak Ibu ada di PTK, PTS, kemudian PTKP istilahnya, dan apapun itu, biasanya dalam laporan penelitian itu, isi dari bab 2 adalah kajian pustaka, kemudian kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Nah, ini yang menjadi concern pada laporan tindakan ataupun laporan penelitian tindakan. Nah, jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melihat contoh ataupun melihat satu laporan PTK, 3 poin inilah yang dijelaskan pada bagian bab 2. Oke, saya harap Bapak Ibu sudah banyak membaca terkait dengan bab 2 ataupun bab 3 yang dibahas pada malam hari ini, kemudian kita banyak lebih diskusi di malam hari ini. Ya, sebelum kita lanjut ke kajian pustaka, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan bab 2 ini. Kajian pustaka itu sangat penting Bapak Ibu. Nah, sangat pentingnya sehingga banyak hal yang nantinya Bapak Ibu akan dapatkan ketika Bapak Ibu benar-benar serius, benar-benar membuat sebuah kajian pustaka yang benar seperti itu. Jadi nggak hanya sekedar Bapak Ibu copy paste kemudian ada isinya bab 2 itu tidak, tetapi Bapak Ibu membuat kajian pustaka itu dengan rinci dan detail apa yang Bapak Ibu bahas dalam variabelnya sehingga nanti Bapak Ibu mendapatkan keuntungan. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Jika Bapak Ibu membuat kajian pustaka yang benar, nah ada 4 kurang lebihnya yang menjadi hal yang positif yang Bapak Ibu akan dapatkan. Nah, kita sepakat ya Bapak Ibu menyusun kajian pustaka atau bab 2 ini dengan benar. Kita sepakat ya. Baik, ini manfaatnya. Yang pertama, kajian pustaka yang Bapak Ibu susun dengan baik menjadi pijakan bagi para peneliti atau Bapak Ibu yang membuat laporan PTK bisa melihat sejauh mana teori ataupun konsep yang ideal. Nah, yang mendukung penelitian Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mencari teori-teori kemudian konsep-konsep yang sesuai dengan variabel Bapak Ibu, silahkan. Nah, itu akan menjadi landasan awal Bapak Ibu dalam melakukan penelitian. Oh, ternyata ini loh maksudnya, pengertiannya apa, kemudian faktor-faktor yang bisa mempengaruhi, indikatornya apa. Nah, itu yang Bapak Ibu bisa kembangkan ataupun cari pada kajian pustaka ini. Kemudian kajian pustaka yang benar itu yang kedua, Bapak Ibu bisa kembangkan menjadi buku ber-ISBN. Nah, buku-buku yang ada pada penerbit-penerbit yang sudah di-ISBN-kan itu bisa Bapak Ibu sadur dari kajian pustaka. Nah, sudah jelas tuh di variabelnya misalkan A, kemudian subvariabelnya A, B, C, D itu sudah lengkap. Itu tinggal diedit saja sedikit, bisa jadi buku ber-ISBN. Tapi masalahnya ketika tidak lengkap ataupun tidak bagus kajian pustaka Bapak Ibu, susah juga untuk diedit lagi gitu. Ketika Bapak Ibu sudah menyusun kajian pustaka yang benar, kami di penerbit itu gampang sekali untuk menerbitkan ataupun mengubah kajian pustaka menjadi sebuah buku. Oke, kemudian dapat dijadikan penelitian literatur. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal mengubah sedikit saja formatnya ke artikel. Ketika Bapak Ibu sudah memiliki kajian pustaka yang benar, itu Bapak Ibu bisa jadikan sebuah artikel ilmiah dan dipublikasi di jurnal.
Nah, yang keempat, Bapak Ibu dapat jadikan kajian pustaka tersebut jadi bahan untuk artikel populer. Nah, tentunya Bapak Ibu harus yang pertama ya komitmen terlebih dahulu untuk membuat sebuah bab 2 yang baik dan benar. Kemudian hal-hal yang keempat yang saya sebutkan ini Bapak Ibu bisa lanjutkan ketika nanti Bapak Ibu sudah memiliki satu laporan, satu bab 2 yang betul-betul bagus. Nah, kita akan lanjutkan pada jurnal, pada buku, pada artikel populer dan lain sebagainya. Sepakat ya Bapak Ibu, dan kita komitmen pada dari malam hari ini kita susun bab 2 yang bagus. Oke. Bab 2 tidak terlepas dari kutipan Bapak Ibu. Tidak terlepas dari Bapak Ibu akan mengutip, mengambil pendapat ahli, kemudian mencari jurnal, buku dan sumber-sumber yang lain. Nah, jadinya bab 2 ini terdiri dari kajian teori yang isinya adalah teori-teori, kemudian konsep-konsep yang Bapak Ibu akan mengambil, kemudian sebagai bahan untuk memberitahu pembaca bahwa materi tertentu adalah karya dari yang kita ambil dari buku ataupun dari jurnal ataupun sumber yang lain. Nah, itulah maksudnya kutipan ataupun sitasi. Jadi Bapak Ibu akan mengambil ataupun mengutip pendapat ahli ataupun dari hasil penelitian dan lain sebagainya menjadi ataupun memindahkan ke karya Bapak Ibu. Nah, kemudian kutipan itu ada dua Bapak Ibu, kutipan langsung dan tidak langsung. Yang teorinya mungkin dari sudah lama Bapak Ibu tahu. Kalau kutipan langsung itu Bapak Ibu copy paste langsung ambil dari buku ataupun jurnal tanpa mengubah kalimat aslinya, ambil secara utuh. Itu kutipan langsung. Nah, kemudian kutipan tidak langsung, Bapak Ibu dari teori ataupun pendapat ahli yang dari buku ataupun jurnal, Bapak Ibu merangkum. Kemudian Bapak Ibu ulang kembali ataupun tulis kembali gagasannya dengan kalimat Bapak Ibu sendiri. Ya, Bapak Ibu pastikan membaca terlebih dahulu apa maksud dari pendapat ahli ataupun teori yang ada di buku ataupun jurnal, kemudian Bapak rangkai kembali dengan kata-kata Bapak Ibu sendiri. Kemudian kutipan langsung ini ada dua. Silahkan bisa dilihat ataupun dibaca di Google, juga banyak sekali teori-teori yang terkait dengan kutipan langsung ataupun contoh-contoh. Kalau kutipan langsung pendek ini seperti ini Bapak Ibu tulis dalam bentuk paragraf, ditambahkan tanda petik dalam kalimat kutipan. Nanti akan saya contohkan. Kemudian kutipan langsung panjang, ini biasanya Bapak Ibu tulis dalam satu spasi, namun lebih dalam daripada temanya ataupun topiknya. Ini yang menjadi kunci Bapak Ibu dalam mengutip. Ada yang menggunakan tanda petik itu biasanya kutipan langsung pendek, ada petik sebelum memulai paragrafnya atau kalimatnya, ada tanda petik 2, kemudian nanti di akhir juga tanda petik 2. Nah, kalau yang panjang itu biasanya satu spasi tetapi lebih dalam dia. Nah, itu Bapak Ibu kutip ataupun ambil langsung dari jurnal ataupun buku. Nah, ini Bapak Ibu contohnya yang Bapak Ibu bisa ikuti ataupun contoh yang nanti Bapak Ibu akan banyak membuat seperti ini pada kajian pustakanya. Nah, kutipan langsung ini berdasarkan langsung pada teori ataupun pada buku. Ini dipindahkan secara langsung, yaitu ini adalah kutipan langsung yang pendek termasuknya Bapak Ibu, karena ada tanda kutip, tanda petik. Nah, kalau kutipan tidak langsung, ketika Bapak Ibu sudah membaca, oh ini membahas terkait dengan argumentasi adalah suatu retorika yang berusaha mempengaruhi sikap. Nah, ketika Bapak Ibu sudah membaca, maksud dari argumentasi ini, nah Bapak Ibu memindahkan ataupun menjadikan kutipan tidak langsung yang pada dasarnya ini adalah saran dalam sebuah karya tulis ilmiah, saran sehingga Bapak Ibu terhindar dari plagiat. Jadi
argumentasi dapat diartikan sebagai usaha untuk mempengaruhi sikap. Nah, jadi lebih simpel. Kalau tadi ada kata retorika, bentuk retorika, kalau di sini kita ganti dengan usaha. Usaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Lebih pendek dan lebih simpel dengan bahasa kita sendiri yang lebih mudah dipahami. Kira-kira seperti itu. Nah, disarankan Bapak Ibu banyak menggunakan kutipan tidak langsung. Dengan kata lain, silahkan Bapak Ibu baca teorinya, kemudian dicatat, kemudian dipahami maksudnya, kemudian Bapak Ibu tuangkan. Tapi ingat, tetap wajib mencantumkan sumbernya. Meskipun Bapak Ibu sudah merubah bahasanya, ataupun sedikit tidaknya, meskipun total Bapak Ibu rubah, tetapi wajib Bapak Ibu tetap mencantumkan sumber aslinya. Ini beberapa contoh ataupun ilmu terkait dengan kutipan. Dan kita akan fokus pada kajian pustaka dalam PTK. Nah, kajian pustaka Bapak Ibu sesuai dengan variabel ataupun apa yang Bapak Ibu teliti. Nah, ada variabel yang Bapak Ibu terapkan, variabel X-nya misalkan seperti itu. Seperti ini, mungkin ada yang mirip-mirip judulnya seperti ini, ataupun ada variabel X yang Bapak Ibu akan terapkan. Misalkan Bapak Ibu, kita akan menerapkan media pembelajaran Zoom meeting. Ini adalah variabel pertama ya. Variabel pertama. Kemudian yang kedua adalah variabel untuk meningkatkan motivasi pembelajaran. Nah, jadi motivasi pembelajaran ini adalah variabel kedua. Jadi biasanya dalam PTK itu ada yang diterapkan, ada yang Bapak Ibu implementasikan, kemudian ada harapan untuk meningkatkan apa. Itulah yang Bapak Ibu akan bahas pada kajian pustaka. Jadi dalam judul ini ada dua variabel, ya, ada dua variabel yang Bapak Ibu bahas. Yang pertama media pembelajaran Zoom meeting, kemudian ada motivasi pembelajaran daring. Nah, ini secara daring. Lalu itulah yang dua hal ini atau dua variabel ini yang Bapak Ibu akan cari di buku, di jurnal, di sumber-sumber yang valid seperti itu. Nah, atau sumber ilmiah, karena kita akan menulis karya tulis ilmiah. Jadi Bapak Ibu bisa buat kerangkanya terlebih dahulu. Ada pengertiannya apa? Biasanya kita mulai dari apa maksud dari media pembelajaran Zoom meeting. Apa itu? Nah, kalau bisa Bapak Ibu jawab 5W1H dalam satu variabel. Apa pengertiannya, bagaimana penerapannya, indikatornya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Pengertian jenis-jenis media pembelajaran daring, kemudian faktor yang mempengaruhi pembelajaran daring, itu bisa. Bagaimana implementasi pembelajaran daring, itu yang Bapak Ibu bahas pada variabel pertama. Kemudian variabel kedua sama juga Bapak Ibu, silahkan biasa dimulai dari pengertiannya apa, kemudian jenis-jenis motivasi belajar itu apa, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu apa. Nah, dua variabel ini yang Bapak Ibu kupas secara tuntas ataupun lengkap dalam kajian teorinya, itu yang saya sebutkan tadi bisa dirubah menjadi macam-macam nanti. Nah, untuk kajian pustaka pada bab 2 ini sangat sudah bagus ketika Bapak Ibu kupas secara lengkap seperti ini. Ya. Oke, sepakat ya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu kupas dua variabel atau tiga yang menggunakan tiga variabel. Kalau yang menggunakan tiga variabel silahkan dirincikan juga. Jadi tidak hanya sekedar pengertian jenis-jenis selesai. Kemudian catatan Bapak Ibu pada media pembelajaran ataupun ketika Bapak Ibu membahas terkait dengan kajian pustaka, usahakan, nih catatan 1, usahakan Bapak Ibu yang pertama membahas pengertian, kita pengertian saja membahasnya. Usahakan dalam kajian pustaka Bapak Ibu ada 2 ataupun 3 pendapat ataupun sumber dari buku atau jurnal yang menyatakan apa pengertian media pembelajaran daring ini. Nah,
Oke ya. Lalu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mengutip ataupun mensitasi dari sumber-sumber itu, jangan lupa disampaikan juga pendapat Bapak Ibu. Kesimpulannya apa? Nah, ya. Kesimpulannya apa dari ketiga pengertian tadi? Berdasarkan pendapat ahli ataupun pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa itu wajib Bapak Ibu lakukan. Supaya tidak hanya sekedar terkesan Bapak Ibu kutip sana kutip sini, tetapi menurut peneliti itu sendiri apa? Nah, berdasarkan apa yang Bapak Ibu baca. Nah, itu yang menjadi kuncinya dalam kajian pustaka. Oke ya Bapak Ibu. Nah, lanjut, ini tips selanjutnya Bapak Ibu. Itu tips pertama tadi, Bapak Ibu selain mengutip, Bapak Ibu juga sampaikan menurut pendapat ataupun kesimpulan dari teori-teori itu. Kemudian yang kedua, buat kerangkanya. Kerangka yang seperti tadi. Kerangka ini silahkan dibuat kerangkanya dulu. Kemudian karena itu akan memudahkan. Oh, ternyata dalam variabel ini saya akan bahas A, B, C, D. Nah, seperti itu. Jadi lebih mudah lah, seperti bukan wajib, tetapi untuk mempermudah. Nah, gitu. Kemudian sebaiknya semua sumber pustaka Bapak Ibu berasal dari buku ataupun jurnal. Ya. Karena kita menulis sebuah karya tulis ilmiah, sebaiknya sumber-sumber yang kita gunakan adalah sumber-sumber yang ilmiah. Jangan sampai kita menulis pendapat itu sumbernya dari status Facebook misalkan. Nah, itu kurang bagus. Silahkan dicari kembali sumbernya berasal dari jurnal ataupun buku. Kemudian sumber pustaka merupakan yang terbaru. Banyak saya lihat Bapak Ibu menulis sumber itu 1976 itu. Aduh, saya bilang teori pembelajaran yang baru itu sangat banyak. Jadi jangan sampai menulis ataupun mengutip tahun-tahun yang lama banget. Itu bahkan kita pun belum lahir itu udah dikutip. Ini tahun 2022 Bapak Ibu. Ya minimal 10 tahun terakhir lah atau 15 tahun terakhir. Jangan sampai kita kutip ataupun kita pakai sumber pustaka yang zaman Belanda dulu gitu ya. Oke. Kemudian perhatikan cara pengutipan yang benar gitu ya. Nah, seperti tadi ada kutipan langsung, kutipan tidak langsung, caranya itu seperti tadi. Nah, itu tipsnya. Itu untuk kajian pustaka Bapak Ibu. Saya harap materinya sampai dengan Bapak Ibu sudah ada gambaran. Bapak Ibu akan bahas nanti ataupun minggu ini kita akan susun pada bab 2. Selanjutnya isi dari bab 2 itu ada kerangka berpikir Bapak Ibu. Kerangka berpikir itu adalah pola yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa gambarkan dalam kerangka berpikir bagian 2 di bab 2 itu. Kerangka berpikir adalah pola yang menjelaskan secara garis besar alur pemikiran ataupun logika penelitian kita. Ya, logika penelitian kita. Oh, dari adanya masalahnya seperti ini, kemudian tindakannya seperti ini, hasilnya diharapkan seperti ini. Itu kerangka berpikir. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah membicarakan kerangka, jadi sudah ada pola. Pola kita meneliti ini masalahnya apa? Permasalahan awal, kemudian apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Kemudian apa hasilnya yang diharapkan nantinya ketika Bapak Ibu sudah selesai penelitian? Itu adalah pola. Dari sebelum kita melakukan, kemudian apa yang kita lakukan, dan nanti apa hasilnya. Itulah kerangka berpikir. Nah, kalau dalam PTK, biasa Bapak Ibu akan bertemu di contoh-contoh PTK ataupun kerangka berpikir ada di PTK itu apa? Kondisi awal yang pertama. Ataupun bagaimana kondisi di lapangan, di kelas Bapak Ibu, ceritakan nanti di sana. Ataupun dibuat secara ringkas seperti ini, gambarkan. Guru ataupun siswa tidak termotivasi belajar, banyak yang main-main, ataupun guru menjelaskan, siswa kurang mendengar. Itu kondisi awal. Kemudian tindakan apa Bapak Ibu yang akan lakukan pada PTK-nya?
saya sebagai guru akan menerapkan media pembelajaran yang menarik seperti Kahoot misalkan. Ataupun Bapak Ibu akan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, bermain sambil belajar ataupun games turnamen misalkan. Itu yang Bapak Ibu terapkan. Nah, ini dijelaskan pada tindakan. Nah, dari memanfaatkan medianya, kemudian bagaimana proses yang Bapak Ibu akan terapkan nanti di bagian tindakan. Kemudian di kondisi akhir, apa yang Bapak Ibu harapkan, apa yang Bapak Ibu akan capai pada proses ini. Ini adalah kerangka berpikir Bapak Ibu. Dari mulai Bapak Ibu berpikir kondisi awalnya, faktanya di lapangan, kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan pada tindakan, kemudian harapannya pada kondisi akhir. Nah, itulah sekali lagi kerangka berpikir. Simpel Bapak Ibu ya. Ini bab 2. Kemudian hipotesis tindakan. Nah, hipotesis tindakan ini Bapak Ibu dugaan sementara. Kita hanya menduga bahwa keberhasilan tindakan kita akan mengubah ataupun mengatasi masalah yang diangkat pada penelitian Bapak Ibu. Itu intinya Bapak Ibu. Jadi sampaikan bahwa ada ataupun kita boleh menduga karena kita belum melakukan penelitian ini. Kita masih berhipotesa, masih menduga bahwa akan berhasil nih. Nah, ini contohnya berdasarkan landasan teori ataupun latar belakang dan lain sebagainya, kita membuat sebuah hipotesis tindakan, misalkan penerapan media ataupun apa yang kita terapkan itu dapat meningkatkan, ya, dapat meningkatkan, kemudian dapat memaksimalkan hasil belajar misalkan Zoom meeting ini bisa meningkatkan motivasi pembelajaran anak. Itu adalah hipotesis tindakan yang positif. Nah, jadi cukup yang positif saja yang kita ajukan di PTK ini. Mungkin ada juga yang mengajukan karena harapannya dalam penelitian tindakan kelas ini adalah ada peningkatan gitu. Kita menerapkan sesuatu agar ada peningkatan. Jadi kita membuat hipotesis yang positif saja, hipotesis alternatif biasa disebut itu. Jadi kita akan menyampaikan bahwa ketika kita menerapkan media ataupun metode ini akan terjadi peningkatan. Nah, itu adalah dugaan positif yang Bapak Ibu berikan kepada pembaca dalam laporan Bapak Ibu. Nah, ini materi untuk bab 2 Bapak Ibu. Saya harap bab ini dapat memberikan gambaran. Selain itu silahkan Bapak Ibu cek contoh-contoh ataupun model dalam penulisan bab 2 karena sudah kami memberikan beberapa contoh bagaimana menuliskan bab 2 itu di sebuah karya tulis ilmiah khususnya pada penelitian tindakan. Jadi silahkan diimplementasi, kemudian kami tunggu di grup. Jika ada hal yang tidak dimengerti ataupun hal yang ditanyakan, WA grup tersebut juga bisa jadikan sarana untuk kita sharing. Seperti itu materinya Pak Randi, dan kita akan lebih banyak diskusi nanti di sesi terakhir. Saya kembalikan kepada Pak Randi. Ya, baik. Sebentar. Oke, baik. Terima kasih Bapak Dr. Suhardi atas penyampaian materinya. Ya, untuk materi nggak perlu khawatir Bapak Ibu, nanti akan kami share. Ya, termasuk mungkin yang belum mendownload materi yang pekan lalu, baik materi menemukan ide penelitian, kemudian materi bab 1, atau contoh-contoh PTK nanti akan kami jadikan satu link Google Drive gitu ya. Nanti akan lengkap di sana. Akan contoh-contoh PTK ada 50 lebih, ada contoh banyak sekali. Kemudian ada materi-materi mulai dari pertemuan kemarin, pertemuan hari ini, dan nanti pertemuan minggu depan nanti akan lengkap. Termasuk nanti rekaman Zoom nanti akan kami share baik yang minggu lalu, minggu ini, dan minggu-minggu depan nanti akan kami jadikan sebuah link terintegrasi yang nantinya lengkap di sana. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir gitu ya. Jadi nanti secara materi pasti akan kami lengkapi. Oke, selanjutnya akan saya sajikan materi mengenai metode penelitian. Ya, mungkin nanti akan lebih banyak diskusinya.
Sudah tampil ya Pak Ardi ya? Oke, sudah. Ya, sudah. Oke, ya, materinya adalah metode penelitian tindakan kelas. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu pastinya ketika sudah melihat contoh PTK ataupun PTS ataupun yang lain, pasti akan sudah melihat bab 3-nya. Bab 3 dari suatu PTK adalah metode penelitian tindakan kelas. Sebentar. Mohon izin untuk Oke, kita lanjutkan. Nah, karena apa itu metode penelitian? Ya, sebenarnya simpel. Metode penelitian itu adalah sebuah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang akan diolah dan dianalisis. Jadi inti dari metode penelitian nantinya memuat bagaimana apa itu datanya apa saja, kemudian dan mengolahnya bagaimana. Ya, sebenarnya simpelnya itu datanya apa saja, bagaimana cara mengambil datanya dan bagaimana mengolahnya. Secara garis besar semua penelitian sama, baik PTK, PTS ataupun penelitian yang lain, eksperimental, pengembangan yang lainnya. Jadi metode penelitian isinya adalah data-data yang akan diambil dan akan diolah. Kemudian, nah di metode penelitian, sebelum masuk metode penelitian, kita akan masuk ciri khas, salah satu ciri khas dari suatu PTK, yaitu adanya sebuah siklus. Nah, apa itu siklus pada sebuah penelitian tindakan kelas? Nah, di sini sudah ada gambarnya dan sebagian besar Bapak Ibu sudah tahu siklusnya seperti ini. Siklus PTK adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang peneliti, yang dilakukan oleh seorang guru mengikuti alur seperti ini. Alurnya adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Mengapa disebut siklus? Karena dia berputar. Ya, siklik. Jadi setelah refleksi kembali pada perencanaan. Karena menuju siklus berikutnya, maka dibuatlah dua gambar seperti ini agar memudahkan dalam proses melihat bagannya. Tapi sesungguhnya ya kalau dilihat berputar ya satu putaran ini terus berputar terus di sini. Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi, balik lagi perencanaan, pengamatan dan seterusnya. Itu adalah sebuah siklus. Nah, berapa kali siklus minimal gitu ya? Berapa kali siklus minimal? Nah, karena Bapak Ibu sebagian besar ingin menulis PTK untuk beberapa hal, banyak hal ya. Salah satunya adalah untuk kenaikan pangkat gitu. Maka Bapak Ibu bisa ikuti pedoman kenaikan pangkat untuk seorang guru gitu ya. Di sana sudah tercantum bahwasanya siklus PTK minimal adalah 2 gitu. Diwajibkan, bukan disarankan, diwajibkan minimal 2. Di sana tidak ada keterangan maksimal berapa. Di sini kalau ada pertanyaan berapa maksimal, tidak ada keterangan. Artinya adalah Bapak Ibu boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5 dan seterusnya. Tetapi semakin banyak siklus belum tentu semakin baik, ya. Karena ketika sudah melalui misalkan sudah 3 atau 4 siklus dan pembelajaran Bapak Ibu tidak mengalami perbaikan, maka sesungguhnya Bapak Ibu belum tepat, bisa jadi belum tepat dalam menggunakan metode, bukan menggunakan, belum tepat dalam pemilihan metode, bisa juga belum tepat dalam pemilihan media, atau bisa jadi mungkin standar yang Bapak Ibu tetapkan terlalu tinggi, dan yang lainnya itu adalah karena itulah muncul istilahnya refleksi. Di sini Bapak Ibu perlu merefleksi apakah siklusnya harus lanjut atau tidak gitu ya. Nah, di sini. Jadi itu beberapa pertanyaan yang sering muncul, berapa kali siklus gitu ya. Nah, di pedoman untuk Bapak Ibu kenaikan pangkat itu bahwasannya kalau satu siklus berapa pertemuan kalau PTK ya. Kalau di yang guru, pedoman guru itu satu siklus minimal 2 pertemuan. Ya, minimal 2 pertemuan. Berarti kalau minimal 2 siklus, maka siklus 1 2 pertemuan, siklus 2 2 pertemuan. Apa boleh lebih? Boleh.
Siklus 1 saya buat 3 pertemuan boleh, dan itu hanya saya sampaikan minimalnya. Ya. Oke, saya jelaskan satu persatu. Apa itu perencanaan? Yang dilakukan guru seperti ini. Jadi guru menyiapkan RPP, menyiapkan media, menyiapkan instrumen, menyiapkan hal-hal yang lain, gitu, lembar observasi, tes, dan yang lainnya. Itu dilakukan saat perencanaan. Termasuk ketika Bapak Ibu menulis bab 3, maka sajikanlah kalimat ini. Guru menyiapkan ini, menyiapkan itu, dan yang lainnya. Ditulis secara detail boleh, gitu ya. Boleh 1 paragraf, 2 paragraf, dan selanjutnya boleh. Yang jelas dideskripsikan aja kalimat-kalimatnya. Nah, yang kedua, ini pelaksanaan. Karena seringkali banyak yang bertanya, apakah PTK boleh daring? Gitu ya. Boleh, karena penelitian tidak akan kelas. Yang namanya kelas, mungkin zaman dulu adalah sebuah bangunan. Gitu ya. Sebuah bangunan di dalam sekolah. Tetapi di era yang sudah berkembang ini, istilah kelas sudah semakin meluas, sudah semakin berkembang. Kelas sudah bisa dikatakan seperti ini, Bapak Ibu bertemu dengan kami, ini juga merupakan sebuah kelas virtual gitu ya, kelas online, kelas daring. Nah, Bapak Ibu juga bisa melakukan pelaksanaan PTK dengan daring. Nah, di sini Bapak Ibu sampaikan bahwasannya bagaimana teknik melaksanakannya. Biasanya kalau di bab 3 pada kegiatan guru boleh yang dari RPP dituangkan kembali di bab 3 juga boleh, tetapi saran saya boleh dijelaskan, boleh dideskripsikan lebih lanjut boleh, sehingga penjelasan bab 3 akan lebih rinci. Kemudian pengamatan ya, pengamatan, guru melakukan pengamatan terhadap pembelajaran di kelas. Guru dapat meminta bantuan teman sejawat atau kolaborator gitu ya, dalam melakukan observasi yang nantinya disebut dengan observer. Sebelum menjadi observer, teman sejawat itu disebut dengan kolaborator, orang yang nantinya akan berkolaborasi dengan kita. Ya. Observasi dalam PTK sifatnya wajib, ya, sifatnya wajib. Nah, karena itu memang salah satu langkah PTK adalah observasi ini. Nah, pertanyaannya adalah berapa observer gitu. Seringkali banyak yang bertanya berapa observer yang diharapkan oleh atau diminta dari suatu penelitian tindakan kelas. Nah, kalau ditanya itu maka tidak ada aturan. Tidak ada aturan berapa banyak observer yang Bapak Ibu bisa gunakan gitu ya. Boleh 1 orang boleh gitu ya. Bahkan sesungguhnya tanpa observer itu boleh. Artinya Bapak Ibu sendiri menjadi observer, tetapi sangat tidak disarankan. Mengapa sangat tidak disarankan? Karena Bapak Ibu sebagai seorang guru sudah fokusnya adalah mengajar di kelas. Nah, ketika Bapak Ibu mengajar, pastinya ada orang yang nantinya mengobservasi siswa dan mengobservasi Bapak Ibu mengajar. Maka itu bukan Bapak Ibu sendiri gitu ya. Jadi minimal paling tidak ada 1 orang observer yang nantinya akan membantu Bapak Ibu untuk mengobservasi. Lah, observasi sendiri tidak harus dalam bentuk suatu data kuantitatif atau data angka-angka, karena seringkali terjebak bahwasannya lembar observasi harus ada angkanya, dicentang-centang gitu angkanya. Nah, itu keliru ya, keliru. Itu adalah salah satu bentuk saja, salah satu bentuk bahwasannya itu observasi yang sifatnya data kuantitatif. Tetapi boleh juga observasi data kualitatif. Bapak Ibu siapkan lembar-lembar dengan beberapa pertanyaan, observer tinggal mengisi tulisan, catatan lapangan, itu juga boleh. Jadi andai kata Bapak Ibu bingung dengan apa indikator yang dibuat untuk lembar observasi, boleh catatan lapangan kosongan boleh. Dan yang terakhir adalah refleksi. Di sini refleksi adalah murni tugas dari peneliti itu atau guru, yaitu memang mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, dan direncanakan siklus berikutnya jika memang dirasa siklus tersebut belum sesuai dengan standar minimum yang Bapak Ibu tetapkan sendiri. Gitu ya. Nah, berapa standar minimumnya? Ya, menyesuaikan dengan sekolah masing-masing bisa. Misalkan di sekolah Bapak Ibu KKM dari pelajaran ini seperti ini, atau mungkin yang lain tidak harus KKM.
Bapak Ibu bisa tetapkan sendiri. Misalkan meneliti aktivitas standarnya segini Pak, boleh. Karena memang PTK itu sifatnya sangat-sangat subjektif gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir apakah standar saya keliru, tidak gitu ya. Bapak Ibu bebas menentukan standarnya sendiri karena memang PTK nanti tidak digeneralisasi untuk populasi. Jadi memang andai kata suatu metode atau media yang diterapkan di kelas Bapak Ibu itu berhasil, nah belum tentu juga berhasil di kelas lain karena memang sifatnya subjektif ya, sampel purposif gitu ya istilahnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara menulis bab 3? Apa saja isinya? Nah, isinya seperti ini. Ini salah satu jenis bentuknya, sistematikanya ini. Ada jenis penelitian, subjek, prosedur, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Apa boleh Pak divariasi bentuknya yang lain? Boleh, banyak macamnya, dan tidak ada yang salah. Asalkan memuat data-data yang akan dikumpulkan dan dianalisis. Itu justru penekanannya pada di D dan E ini. A, B, C adalah data awal ya, maksudnya datanya seperti apa gitu ya. Yang D ini pengumpulan data dan E mengolah data. Nah, Pak, saya di PTK lain bentuknya nggak gini. Boleh. Mungkin Anda yang menemukan seperti ini juga bisa. Yang A setting penelitian Pak, B prosedur, T C teknik pengumpulan data dan D teknik analisis data juga boleh ya. Jadi intinya banyak variasinya dan tidak diikat gitu ya. Di pedoman pun tidak ada ikatan harus seperti ini gitu. Oke, kita lanjutkan satu persatu. Bisa Bapak Ibu isi apa setting penelitian? Andai kata pilih yang ini ya, misalkan pilih yang ini, setting penelitian diisi apa? Sangat simpel sekali. Di sini Bapak Ibu sampaikan siapa subjeknya, kapan dilaksanakan, dan di mana tempatnya gitu ya. Boleh dituliskan tempat rincian nama sekolahnya, alamat sekolah boleh, subjeknya tidak harus ditampilkan seluruh nama siswanya ditampilkan di bab 3, tidak perlu. Bapak Ibu sampaikan saja berapa siswanya, kemudian berapa mungkin siswa laki-laki berapa, perempuan berapa, dan yang lainnya boleh gitu ya. Nanti rincian siswanya Bapak Ibu lampirkan ya sehingga tidak double. Karena saya sering menemukan double gitu ya. Di lampiran ada, di bab 3 ada, itu keliru ya. Yang benar adalah cukup di lampiran saja yang data yang sifatnya tabel lengkap gitu ya. Di dalam isi PTK dirangkum sudah ya, dirangkum dipadatkan. Nah, untuk waktu di sini Bapak Ibu sampaikan bisa semester kapan atau mungkin kalau sudah jelas tanggal-tanggalnya Bapak Ibu sampaikan. Tanggal ini, bulan ini, siklus 1. Tanggal ini, bulan ini, tahun ini, siklus 2. Materinya apa? Sampaikan. Gitu ya. Jadi, semakin detail penjelasannya, kualitas PTK Bapak Ibu akan semakin baik. Gitu. Next, gitu ya. Next, prosedur penelitian. Nah, ini mudah sekali. Untuk bahkan Bapak Ibu melihat contoh-contoh yang lain akan paham. Prosedur penelitian adalah Bapak Ibu menjelaskan setiap langkah. Nah, langkah yang mana? Langkah yang ini tadi. Nah, 4 langkah ini merupakan prosedur penelitian yang akan Bapak Ibu lakukan. Tulis saja perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi, dan dijelaskan masing-masing apa yang Bapak Ibu lakukan. Nah, seringkali terjebak dengan contoh ya, dengan contohnya kalimatnya begini gitu. Akhirnya mencontoh kalimat itu, ya itu tidak harus. Bapak Ibu boleh dengan kalimat sendiri. Kalimatnya saya tidak enak dibaca, Pak. Tidak apa-apa. Bapak Ibu tulis, sudah berusaha untuk nulis kalimat sendiri. Mungkin untuk awal tidak masalah ya, kalimat-kalimatnya tidak enak dibaca. Tetapi berikut-berikutnya pasti nanti lama-lama akan mudah gitu. Karena memang PTK ini lebih banyak deskripsi tentang Bapak Ibu sendiri. Lebih banyak deskripsi tentang apa yang Bapak Ibu akan lakukan, apa yang Bapak Ibu akan peroleh, dan bagaimana cara menyelesaikan masalah di kelas tadi gitu. Jadi sudut pandang setiap orang berbeda-beda. Cara menulisnya juga beda, cara mendeskripsikannya beda. Jadi tidak perlu terpaku dengan PTK yang sudah ada gitu. Nah, yang berikutnya teknik pengumpulan data. Nah, di sini Bapak Ibu sampaikan dengan apa mengumpulkan data.
Misalkan Bapak Ibu ingin mengukur hasil belajar, maka sudah jelas umumnya hasil belajar dengan sebuah tes gitu ya. Tesnya pun jelaskan tes apa. Misalkan tes tulis. Sampaikan juga misalkan berapa soalnya, materinya apa, indikator apa boleh, kompetensi dasar apa boleh, sampaikan semua. Jadi rinci ya. Misalkan ingin menggali aktivitas siswa, sampaikan dengan apa, ingin mengumpulkan data itu. Misalkan ingin wawancara, sampaikan juga dengan pedoman wawancara seperti apa. Nah, itu tinggal sangat simpel sekali, sampaikan alat apa yang akan Bapak Ibu gunakan untuk mengambil data gitu. Ya. Jadi tapi sekali lagi semakin rinci alatnya itu, maka Bapak Ibu nanti akan semakin baik gitu ya. Contohnya tadi tes sudah. Kalau tes jangan hanya sekedar data diambil dalam penelitian ini adalah hasil belajar dengan menggunakan tes. Jangan titik, jangan selesai itu. Lanjutkan. Tes yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gitu disampaikan, yaitu soal matematika yang terdiri dari 5 pertanyaan pilihan uraian, misalkan seperti itu, dengan materi gitu. Rinci, sampaikan sendiri dengan kalimat sendiri. Dibuat tabel boleh, dibuat dideskripsikan boleh, dibuat poin per poin boleh, silakan. Bisa kreasi, merangkai kata-katanya sendiri. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Nah, data di sini pastinya ada namanya data kualitatif dan data kuantitatif, ya. Tidak semua dari PTK itu datanya harus kuantitatif, tidak harus bentuknya angka gitu. Apa boleh datanya kualitatif? Boleh. Contohnya apa data kualitatif? Ya tadi, hasil observasi, kalau catatan lapangan ya, observasi yang sifatnya kualitatif, itu ya sampaikan. Observernya nanti menulis seperti ini, gitu disampaikan. Atau bisa juga hasil wawancara, itu kan data kualitatif. Kemudian banyak yang lain yang sifatnya kualitatif, ya. Observasi guru, observasi siswa, atau mungkin kualitatif yang sifatnya kualitatif nanti akan kita bahas. Kalau kuantitatif bisa tes ya, bisa tes hasil belajar, bisa tes lisan juga bisa. Kemudian angket ya, angket itu juga bisa kualitatif bisa kuantitatif ya, angket ya tadi yang saya maksud angket atau kuesioner gitu ya. Boleh bentuknya centang-centang, boleh angket tertutup gitu ya. Atau angket setengah terbuka, ada centang-centangnya, ada uraiannya. Atau angket terbuka boleh. Nah, itu silakan nanti bisa Bapak Ibu kembangkan. Kalau contoh-contohnya banyak, Bapak Ibu kalau bingung, seringkali bingung, Pak, bagaimana cara membuat mengukur aktivitas siswa ini, Pak. Bapak Ibu browsing di Google gitu, enter, pasti ketemu gitu ya. Biasanya yang belum ketemu itu belum sempat ngeklik enter gitu ya. Nah, silakan nanti dicoba. Ingin mencari apa, klik enter gitu. Paling nggak halaman pertama, kedua atau ketiga Google kalau sudah kata kuncinya tepat pasti ketemu gitu ya. Ketemunya ya memang tidak persis banget dengan pilihnya Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu bisa melakukan suatu modifikasi gitu ya. Sehingga nanti sesuai instrumen yang ada di internet dengan yang akan Bapak Ibu teliti. Nah, itu ya. Nah, yang terakhir adalah indikator keberhasilan. Nah, di sini saya tulis opsional, artinya Bapak Ibu boleh menampilkan poin E ini, menjelaskan acuan bagaimana PTK itu kapan dinyatakan berhasil, kapan berhenti, kapan harus lanjut siklus berikutnya, itu bisa ditulis rinci di poin E, indikator keberhasilan. Tetapi di sini saya katakan bahwasannya opsional. Boleh Bapak Ibu tulis, boleh tidak. Gitu poin ini. Tapi kalau yang poin-poin awal tadi sifatnya wajib. Ini menjelaskan rincian data awal, kemudian langkah-langkah peneliti, bagaimana cara mengambil datanya, dan bagaimana analisis datanya. Ini adalah 4 hal yang wajib ditulis di bab 3 gitu ya. Nah, mungkin itu tidak perlu lama-lama karena nanti memang sengaja agar Bapak Ibu lebih banyak diskusi, karena permasalahan PTK ini sesungguhnya
cukup banyak sekali kalau ingin kita gali. Nanti kita akan lebih banyak diskusinya sehingga Bapak Ibu nanti yang mungkin belum ada hal yang belum dipahami atau mungkin masih bingung sesuatu bisa kita diskusikan di malam ini. Jadi masih ada sekitar 30 sampai 35 menit. Silakan Bapak Ibu bisa lanjut sesi diskusi gitu ya. Oke. Untuk sesi diskusi ini silakan Bapak sebentar. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, nggak perlu malu-malu gitu ya. Silakan bisa klik tombol raise hand, ya raise hand atau angkat tangan. Nanti kami akan buka mikrofonnya, nanti kita akan sharing-sharing di sini membahas penelitian yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu. Kesulitannya di mana? Khususnya dalam bab 2 ataupun bab 3. Atau boleh juga tanya yang kemarin boleh. Tanya ide penelitian, tanya tentang menulis bab satunya boleh gitu. Jadi bebas. Silakan bisa klik raise hand atau bisa juga bertanya di kolom chat, sudah ada banyak pertanyaan, boleh juga bertanya di sini, nanti akan kami bahas satu persatu. Oke. Yang pertama sudah ada yang raise hand di sini Bapak Ato Soeharto, silakan untuk bertanya secara langsung. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Randi. Suara saya bisa terdengar Pak Randi? Ya, sudah Pak. Baik. Sebetulnya agak sedikit keluar dari jalur ini Pak Randi yang ini saya tanyakan. Biasanya PTK untuk diajukan itu ada kelengkapan-kelengkapan di awal, ada lembar pengesahan, kemudian lampiran-lampiran yang dilampirkan apa saja. Bahkan kalau menurut saya itu bagian terpenting juga, soalnya kalau misalkan itu tidak ada, nah, kadang-kadang PTK kita ditolak sebagus apapun isinya gitu. Katanya bukti fisiknya justru itu katanya gitu. Bagian-bagian itu yang wajib itu yang mana saja Pak Randi? Terima kasih Pak. Oke, baik Pak Ato ya, Pak Ato Soeharto. Terima kasih atas pertanyaannya gitu ya. Mungkin langsung saya jawab dulu ya Pak Ardi ya. Ya. Ya, oke. Untuk halaman depan, nah halaman depan dari sebuah laporan PTK ataupun laporan penelitian yang lain hampir sama semua Bapak Ibu. Nanti akan mungkin akan saya bahas di pertemuan berikutnya, nanti termasuk lampiran gitu ya. Mungkin sedikit tentang halaman depan. Halaman depan itu isinya ya sama seperti Bapak Ibu nulis skripsi. Ada cover, ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan lembar pengesahan. Biasanya gitu. Lembar pengesahan biasanya disahkan oleh pimpinan dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu guru biasanya kepala sekolah gitu ya. Kalau kepala sekolah mungkin bisa ya mungkin bisa disesuaikan lah yang pimpinan yang bisa mengesahkan laporan dari Bapak Ibu gitu. Itu sedikit tentang halaman-halaman depan gitu ya, hampir sama penelitian yang lain. Untuk lampiran memang wajib, sangat wajib sekali dilampirkan. Nah, apa saja yang wajib dilampirkan nanti detailnya akan saya bahas di minggu depan, yaitu adalah hal-hal yang membuat penelitian Bapak Ibu lebih nyata. Karena ketika tidak ada lampiran, tidak ada bukti fisik, maka Bapak Ibu nanti dianggap penelitiannya fiktif. Nah, lampiran tidak ada aturan, Pak. Jadi tidak ada aturan harus lampiran ini tidak, lampiran ini tidak. Tetapi Bapak Ibu sesungguhnya bisa memberikan melogika, bernalar kira-kira apa yang dilampirkan. Yang jelas pada umumnya jelas RPP. Ya, RPP, kalau ada LKS, LKS-nya dilampirkan. Kalau ada jawaban siswa dilampirkan juga misalkan tertinggi, terendah gitu ya. Terus kemudian rekapitulasi nilainya bagaimana dilampirkan gitu. Atau mungkin surat izin telah melakukan penelitian itu juga bisa dilampirkan. Jadi segala sesuatu yang menunjang penelitian Bapak Ibu, termasuk foto juga bisa. Ya, kalau Bapak Ibu penelitiannya daring maka tampilkan screenshot setelah melakukan ini gitu ya, ada foto-fotonya, ada yang lainnya. Jadi tidak baku, bahkan salah satu tidak ada pun nggak masalah, tetapi semakin lengkap akan semakin baik. Nanti akan kita bahas lebih detail mungkin ya Pak ya. Mungkin itu ya, itu Pak. Ya, satu lagi mungkin, Pak Randi. Boleh. Terkait dengan yang masih tadi. Untuk bukti telah diseminarkan itu wajib nggak itu Pak? Ya, silakan Pak Ardi.
Baik, untuk diseminasi ataupun diseminarkan PTK yang Bapak Ibu sudah buat itu untuk mohon maaf kalau kurang ya Bapak Ibu, karena kami tidak untuk menjawab terkait dengan penilaian itu. Nah, tapi sepengalaman kami dan dari pengalaman-pengalaman yang lalu Bapak Ibu yang lain yang sudah menyusun PTK untuk diikutkan dalam jadi syarat penilaian laporan PTK Bapak Ibu itu diseminarkan terlebih dahulu, diseminasikan. Nah, dari hasil seminar itu yang nanti akan ada bukti-buktinya juga. Nah, itu yang menjadi prioritas ataupun yang menjadi apa ya, syarat salah satunya ketika Bapak Ibu mengajukan laporan PTK untuk dinilai sebagai angka kredit. Ya. Betul, Pak Randi. Ya, mungkin itu dulu Pak Ato. Ya, siap. Terima kasih Pak Randi dan Pak. Ya, untuk lebih rincinya mengenai apakah harus seminarkan mungkin poinnya berapa dan yang lainnya, kebetulan nanti kita awal bulan depan kita akan di kelas virtual kami nanti mendatangkan salah satu penilai dari angka kredit kabupaten gitu ya. Salah satu kabupaten akan kami hadirkan di kelas Dupak. Nanti silakan yang tertarik bisa ikut kelas tersebut. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu gitu ya. Nanti bisa ditanyakan secara detail gitu di kelas penulisan Dupak gitu ya. Mungkin itu agar lebih pas gitu ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya silakan Ibu Pranita. Silakan Ibu bisa bertanya secara langsung. Ya, masih dibuka mikrofonnya Bu Pranita. Berikutnya Bu Mulyani. Ibu Mulyani silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua hal yang ingin ditanyakan. Ini terkait dengan pencarian artikel atau kutipan-kutipan ya. Kemarin tuh Google Cendekia ya, saya kesulitan gitu membuka itu karena kayaknya kok berbahasa Inggris gitu. Kemudian nggak bisa terbuka seluruhnya, nggak tahu karena kurang paham aja. Yang kedua itu bagaimana kalau mengambil kutipan dari Google ya Pak ya, apa yang harus ditampilkan di bawahnya itu maksudnya sumbernya kan itu biasanya kan di Google tuh banyak pendapat misalnya dari PTK orang lain atau bagaimana gitu, apakah boleh itu diambil dan bagaimana menuliskan sumbernya itu. Baik. Kalau dia dari Google itu Pak. Baik, terima kasih Bu Mulyani. Silakan Pak Ardi. Baik Ibu, pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan kutipan ataupun cara mengutip dari pendapat orang, apakah dari jurnal ataupun dari internet yang mungkin Bapak Ibu sering membuka internet kemudian mengutip dari sana. Tapi untuk diketahui Bapak Ibu, dari internet ini ada banyak Bapak Ibu. Ada dari blog, ada dari website yang mungkin Bapak Ibu temukan di luaran sana. Kemudian ada dari jurnal yang Bapak Ibu download, dari buku online juga, dan banyak lagi. Tapi untuk dicatat Bapak Ibu, yang kami sarankan gitu ya, yang kami sarankan untuk dikutip itu berasal dari sumber yang ilmiah, khususnya pada buku ataupun jurnal. Apakah boleh Bapak kita kutip dari koran ataupun dari website? Sejujurnya boleh ataupun boleh, tetapi tidak banyak seperti itu. Kalaupun ada yang dari media itu cukup hanya satu saja, satu ataupun dua sebagai penguat data, misalkan ada data statistik yang ada Bapak Ibu ambil di koran ataupun di media. Tetapi yang selebihnya itu berasal dari sumber-sumber yang valid, yaitu buku dan jurnal. Nah, bagaimana cara mengutipnya? Bapak Ibu misalkan download di Google Scholar. Saya langsung coba praktekkan. Misalkan Bapak Ibu download di Google Scholar. Nah, ini salah satu cara juga Bapak Ibu mendapatkan referensi. Google Cendekia Bapak Ibu, silakan dibuka saja Google Cendekia.
Cendekia di browser Bapak Ibu, kemudian dibuka situsnya. Nah, ketika Bapak Ibu mencari artikel, itu kan banyak, ataupun Bapak Ibu langsung membuka di Google, itu sumbernya sudah terlihat. Misalkan Bapak Ibu akan mencari media pembelajaran, misalkan. Nah, ini media pembelajaran ini ataupun PTK. Nah, ini adalah sumbernya Bapak Ibu, ataupun yang Bapak Ibu bisa jadikan referensi. Silahkan Bapak Ibu download yang sesuai dengan variabel ataupun materi Bapak Ibu. Silahkan ini bisa di-download. Nah, ketika Bapak Ibu akan mengutip, nah ini berasal dari skripsi ataupun PTK orang lain. Ya, PTK orang lain ini, nah Bapak Ibu akan kutip. Bapak Ibu akan kutip terkait dengan materi ini ataupun teori yang disebutkan pada skripsi ataupun laporan PTK terdahulu. Nah, tentu Bapak Ibu akan mengambil pendapat ini, nanti kemudian Bapak Ibu akan rangkai kembali maksud dari kalimat ini apa, kemudian Bapak Ibu cantumkan sumbernya di belakang sini, atas nama siapa yang punya artikel ataupun skripsi, Pramesti Putri. Nah, dari pendapat ini Bapak Ibu ataupun Bapak Ibu ambil dari buku ataupun jurnal yang Bapak Ibu akan kutip pada laporan PTK Bapak Ibu, akan menulis di belakang ataupun di bawah, di depannya, menurut Pramesti misalkan. Saya akan kopikan. Saya akan kopikan langsung di sini Bapak Ibu. Nah, ini yang kita kutip tadi. Ini yang Bapak Ibu kutip tadi. Nah, di sini menurut Pramesti gitu ya. Karena ini kurang dari 40 halaman. Tahun berapa skripsinya tadi itu? Kita lihat tahun berapa skripsi ini. 2008 ya Bapak Ibu. 2008. Nah, Pramesti tahun 2008. Oke. Nah, menurut Pramesti tahun 2008, nah ini Bapak Ibu berikan tanda petik. Ini karena pendapat ataupun kutipan langsung pendek seperti itu. Nah, jadi ini yang Bapak Ibu. Ini yang dari skripsi ataupun laporan PTK. Nah, ketika Bapak Ibu akan menuliskan pada daftar pustaka, ini akan kita bahas pada pertemuan ketiga, sesungguhnya untuk penulisan daftar pustaka ini nanti akan saya berikan pedoman untuk penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Karena kadang banyak Bapak Ibu yang tidak menuliskan sumber ataupun daftar pustaka, itu masih kurang valid seperti itu. Jadi bukan Bapak Ibu mengutip dari sini. Ini ada beberapa yang Bapak Ibu salah seperti ini. Menurut Pramesti ataupun menurut ini, nah Bapak Ibu kutip langsung sumber gitu ya. Sumber, dalam sumber ada yang menulis seperti ini. Nah, ini kurang tepat Bapak Ibu. Silahkan langsung saja pada penulis aslinya. Ataupun Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendownload dari jurnal seperti itu, misalkan seperti ini, dari jurnal, nah ini, yang tadi, sorry, UMS Eprin. Nah ini ada artikel Bapak Ibu, oh sorry, laporan lagi. Misalkan ini, PTK ini. Oh, ini lagi muncul. Penerapan ya. Ini Bapak Ibu. Nah. Ini Bapak Ibu bisa jadikan sumber juga. Masih loading, ditunggu. Wait. Atau yang ini.
Nah, ini sudah terbuka artikel yang Bapak Ibu akan ambil. Nah, misalkan ini juga, misalkan Bapak Ibu akan kutip kalimat yang ini. Jangan lupa Bapak Ibu tulis sumbernya ataupun penulisnya. Linda Agustina Rahmah ini cukup Bapak Ibu tuliskan nama terakhirnya saja. Rahmah, tahun artikelnya tahun berapa? 2019 misalkan seperti itu. Itu caranya Bapak Ibu kutip pada naskah. Kemudian jangan lupa apa yang Bapak Ibu kutip itu dituliskan juga pada daftar pustaka. Nah, ini yang menjadi kunci Bapak Ibu ketika Bapak Ibu, saya akan berikan lagi terkait dengan cara penulisan daftar pustaka. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu, nanti akan saya share ini. Cara-cara penulisan daftar pustaka dari buku, kemudian dari jurnal online. Nah, ini jurnal online seperti tadi, jurnal online. Jangan sampai Bapak Ibu mengutip ataupun menuliskan sumber www.google.com. Itu salah. Ya. Yang online juga ada caranya. Seperti ini jurnal online, kemudian buku ataupun proceeding online yang Bapak Ibu download di Google, itu ada caranya. Seperti ini ya. Nanti akan saya share yang ini. Seperti itu Pak Randi. Kurang lebih ya. Ibu Yani. Ya baik, terima kasih Pak Suhardi atas jawabannya. Kita lanjutkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa klik tombol raise hand. Silakan Bapak Ibu bisa sampaikan mungkin kesulitannya apa, mungkin ada yang ingin masih bingung dan yang lainnya. Sambil menunggu Bapak Ibu klik tombol raise hand bertanya secara langsung, kami akan jawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Silakan Mas Suhardi mungkin bisa jawab. Sedikit tadi. Ada yang bertanya Bu Elpilia dari SMA 1, apakah halamannya dicantumkan? Biasanya juga ada nama penulis, kemudian nama, saya share lagi. Nah, biasanya ada Bapak Ibu yang menuliskan seperti ini. Menurut Pramesti 2008 halaman 13 misalkan seperti ini. Ini boleh Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu menuliskan detail sampai halamannya pun boleh, tetapi ingat konsisten. Jadi jangan sampai ada yang Bapak Ibu tulis halamannya, ada yang tidak ada. Nah, itu yang kurang tepat. Jadi jika memang Bapak Ibu tidak mampu menuliskan semua sumber Bapak Ibu yang Bapak Ibu kutip sampai dengan halaman, cukup sampai tahun saja. Itu saran saya Bapak Ibu, karena ketika Bapak Ibu tidak konsisten, itu yang menjadi nilai minusnya. Kalau hanya sekedar kalau boleh hanya sampai tahun, cukuplah sampai tahun saja. Jangan sampai merepotkan diri sampai halaman. Itu Bapak Ibu. Baik, Bu silakan dilanjutkan mungkin Pak Suhardi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang di kolom chat. Ada juga, apakah dalam kajian pustaka harus mencantumkan skema menurut para ahli? Ini mungkin Pak Enang Munandar, apakah dalam kajian pustaka harus mencantumkan skema PTK ataupun PTS menurut para ahli? Ya, kalau misalkan di bagian metode ya, metode penelitian itu ada skema ataupun ada bagan. Silahkan Bapak Ibu untuk menuliskan misalkan ini bagan ataupun skema ataupun alur PTK menurut pendapat siapa ataupun ahli siapa misalkan. Nah, itu bisa Bapak Ibu sadur ataupun kutip, dan jangan lupa diberikan penjelasan juga. Lalu jika tidak punya sumber buku sama sekali, nah ini udah, mohon maaf Bapak Ibu, sudah zaman digital dari Pak Dude. Sumber buku itu bisa di-download di Google. Nah, seperti ini. Tadi Google Cendekia itu untuk memperoleh artikel-artikel sangat banyak sekali Bapak Ibu di Google Cendekia ini. Tinggal Bapak Ibu cari variabelnya apa. Misalkan variabelnya Zoom meeting. Nah, ketik saja Zoom meeting PTK seperti itu ataupun penerapan Zoom meeting PTK, akan diberikan banyak sekali referensi artikel ataupun skripsi, tesis nanti di sini. Nah, di sini penerapan pembelajaran virtual berbasis Zoom meeting untuk meningkatkan aktivitas prestasi belajar siswa. Ini PTK Bapak Ibu.
peningkatan motivasi belajar melalui Zoom meeting. Nah, ini sangat banyak sekali Bapak Ibu. Nah, tinggal di-download. Jadi tidak ada alasan bagi Bapak Ibu, saya tidak ada buku, tidak ada ini. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah Nah, ini tadi jurnal pendidikan. Nah, tinggal Bapak Ibu cari pendapat ataupun teori yang ada di dalam artikel ini, kemudian dicantumkan nama penulisnya dan tahunnya. Buku. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa juga cari buku di Google Book. Google Book. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu cari buku apa? Buku tentang strategi pembelajaran. Nah, ini buku. Google ini sangat lengkap sekali Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu cari. Nah, ini buku terkait dengan strategi pembelajaran. Penulisnya Muhammad Sobri. Nah, silakan Bapak Ibu buka. Nah, ini ada previewnya. Jadi zaman ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ada referensi banyak seperti itu. Apalagi terkait dengan judul-judul yang sudah ada, apa hasil belajar, kemudian media pembelajaran, itu variabel yang sudah sangat banyak sekali teori-teorinya. Jadi silahkan cari teori yang paling baru. Kalau masih menggunakan teori yang ataupun pendapat yang tahun 1970, nah itu kurang tepat seperti itu. Silahkan cari referensinya. Silahkan tinggal Bapak Ibu ketik buku apa yang Bapak Ibu cari, akan ada semua. Nah, strategi pembelajaran, buku akan banyak sekali. Kepemimpinan misalkan, kepemimpinan pendidikan. Nah, ini buku kepemimpinan juga banyak sekali Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu ketik Google Book dan Google Cendekia atau Google Scholar. Itu Pak Randi, mungkin bisa apakah PTK wajib buat jurnal penelitian? PTK Bapak Ibu adalah laporan. Ini di kelas ini adalah laporan. Jadi laporan itu dari judul bab 1, bab 2 sampai dengan lampiran-lampiran. Nah, kalau artikel untuk jurnal itu berbeda lagi. Itu jurnal, kemudian ada istilah juga buku, ada istilah artikel populer dan lain sebagainya. Kemudian ini ada beberapa siklus. Ya, silakan Pak Randi. Ada pertanyaan terkait dengan siklus, kemudian terkait dengan lembar observer dan lain sebagainya. Silakan. Ya, ini di sini ada pertanyaan, adakah ketentuan observer itu harus guru mapel yang sama atau serumpun? Tidak ada Bapak Ibu. Jadi tidak ada aturan observer itu harus guru pelajaran yang sama, itu tidak ada. Yang jelas disarankan, kalau memang disarankan iya, artinya mengapa harus mapel yang sama, tapi tidak diwajibkan ya, disarankan agar selain Bapak Ibu observer itu menilai urutan pembelajaran, Bapak Ibu observer itu juga mampu memahami apa yang disampaikan oleh guru sehingga tahu kebenaran konsepnya gitu ya. Tetap nanti akan bisa memberikan saran dan masukan kepada guru yang bersangkutan gitu. Kalau memang rumpun yang sama gitu ya. Tetapi kalau rumpunnya berbeda berarti fokusnya lebih pada proses pembelajarannya secara umum, baik dari segi guru ataupun siswa. Jadi tidak masalah. Kemudian ada contoh lembar observer. Di internet banyak, Bapak Ibu langsung aja tulis lembar observasi gitu ya. Bapak Ibu ingin membuat lembar observasi seperti apa gitu ya. Mungkin saya contohkan cara nyarinya. Langsung buka Google aja, langsung bisa. Nggak usah pakai Google Cendekia kalau contoh gini ya, Bapak Ibu langsung buka aja lembar observasi. Misalkan pengen lembar observasi apa? Keaktifan siswa misalkan. Keaktifan siswa boleh misalkan. Nanti buka image ini boleh. Nanti ada banyak sekali contohnya. Kalau yang ini lembar observasi yang sifatnya kuantitatif gitu ya. Maksudnya tinggal centang-centang aja skornya gitu ya. Nanti tinggal Bapak Ibu pilih mana yang sekiranya cocok dengan penelitian Bapak Ibu. Karena belum tentu yang ada di internet ini cocok gitu ya. Termasuk saya sendiri, kalau Bapak Ibu
misalkan saya punya sebuah lembar observasi, saya berikan Bapak Ibu juga belum tentu cocok. Di internet ini banyak, ratusan bahkan ribuan contohnya ini bisa dicari. Nah, ini yang umumnya dalam bentuk scoring, dalam bentuk angka. Tetapi tidak harus. Bisa juga dalam bentuk, nah ini bisa juga banyaknya siswa yang aktif berapa, 15 gitu ya. Ya, jadi bentuknya bervariasi gitu ya, atau bisa juga catatan lapangan misalkan. Catatan lapangan PTK. Nah, bisa bentuknya observasi seperti ini juga bisa. Jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh guru gitu ya. Jadi tidak harus bentuknya dalam bentuk angka. Oke, saya lanjutkan dulu. Kemudian ya. Pak, apakah bisa menciptakan kuesioner sendiri? Boleh. Sangat boleh sekali, sangat boleh sekali. Karena memang sekali lagi dalam PTK itu sifatnya sangat subjektif. Ya, Bapak Ibu bisa membuat kuesioner sendiri, Bapak Ibu bisa membuat soal sendiri, Bapak Ibu bisa menilai siswanya sendiri. Karena memang niatnya adalah introspeksi diri, refleksi diri, apakah memang benar-benar ada kualitas pembelajaran yang meningkat gitu ya. Jadi meningkatnya pun juga diri sendiri yang menilai gitu ya. Itu memang kelebihan dan kekurangan PTK ada di sana gitu. Kelebihannya adalah Bapak Ibu memang diberikan keleluasaan untuk menilai gitu ya. Kekurangannya memang tidak bisa digeneralisasi gitu ya. Nah, satu lagi mungkin yang ada di kolom chat. Ya, sebentar. Ya, adakah ketentuan lama PTK dan PTS misalkan? Tidak ada. Tidak ada ketentuannya gitu ya. Bapak Ibu lakukan 2 bulan boleh, 1 bulan boleh, 3 bulan boleh, silakan. Yang jelas kalau dalam PTK tadi ada minimal 2 siklus dan masing-masing siklus 2 pertemuan gitu ya, 2 pertemuan. Kalau masalah lamanya berapa lama? Silakan kondisional. Misalkan minggu ini siklus 1, minggu depan langsung siklus 2 Pak, boleh gitu ya. Atau mungkin 2 minggu lagi boleh, silakan bisa. Tidak ada aturan di sana untuk berapa lama melakukan proses PTK ya. Siklusnya berapa lama gitu ya. 1 bulan selesai juga bisa, 2 bulan selesai bisa, dan yang lainnya kondisional. Ya. Oke, sudah ada pertanyaan lagi, silakan Ibu Kurniasih untuk bertanya secara langsung. Silakan bisa dibuka mikrofonnya, Ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan di bab 3 ya, tentang analisis data tadi, teknis analisis data, kaitannya dengan hasil pengamatan atau hasil data kualitatif barangkali ya. Kalau pengamatan atau kuantitatif bisa dengan deskripsi barangkali penjabarannya kan. Kalau kualitatif kan ada rumus-rumus yang harus dibuatkan sehingga menjadi sebuah skor misalnya. Nah, kira-kira apakah seperti di skripsi menggunakan rumus perlu diuji reliable atau validasinya? Nah, itu barangkali itu pun kita harus tahu rumus apa yang akan kita buat barangkali, atau ada yang sederhana barangkali saya belum melihat banyak di Google, contoh di Google itu barangkali ya, sehingga untuk teknik analisis datanya perlu dicantumkan di bab 3 sehingga sudah tergambar rumus untuk mengolah data di bab 4 tersebut. Itu aja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bu Kurniasih. Mungkin langsung saya jawab ya. Untuk menampilkan sebuah rumus untuk mengukur salah satu data yang berada pada PTK itu ya, memang sangat disarankan menggunakan rumus yang sudah ada, gitu ya, rumus yang sudah ada. Tetapi memang kalau memang tidak memungkinkan boleh juga membuat suatu bentuk sendiri, gitu ya. Memang tapi disarankan pakai yang sudah ada dulu, gitu ya. Pakai yang sudah ada. Jadi misalkan gampangnya adalah ingin mengukur keaktifan, gitu ya. Untuk rumusnya Bapak Ibu nggak perlu pusing-pusing ya, nggak perlu pusing-pusing dengan
apa namanya, rumus validasi, reliabilitas dan yang lainnya itu terlalu apa ya, istilahnya terlalu rumit. Kalau dalam PTK itu sangat-sangat simpel sekali. Rumus yang bisa Bapak Ibu gunakan sesungguhnya paling mudah adalah rata-rata dan persentase. Kuncinya itu sudah. Ya, misalkan keaktifan siswa. Bapak Ibu sampaikan kalau memang dengan data angka berapa siswa yang aktif gitu ya. Nah, aktifnya sendiri bisa Bapak Ibu dengan lakukan penskoran, misalkan skor skala 5. Bapak Ibu buat kriteria. Misalkan ketika anak sudah berada pada nilai 4 atau 4,5 sampai 5, maka anak ini disebut dengan sangat aktif. 4 sampai 4,5 aktif dan yang lainnya. Artinya sudah kita petakan berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Dan penetapannya pun kita dapat merumuskan sendiri gitu ya. Nah, setelah dirumuskan, Bapak Ibu tinggal persentase. Rumus persentase saya rasa banyak sekali. Bapak Ibu bisa mengambil dari punyanya Ari Kunto dan yang lainnya itu boleh, atau mungkin nggak usah dikasih sumber karena memang hanya sekedar persentase, boleh perbandingan siswa yang aktif dibandingkan siswa keseluruhan gitu. Nanti akan muncul berapa persen siswa yang aktif gitu. Itu sudah sangat-sangat simpel sekali dalam PTK dan tidak masalah gitu, karena memang sekali lagi guru diberi kewenangan dalam proses penilaian PTK gitu ya, proses penilaian PTK baik data kualitatif ataupun data kuantitatif gitu. Jadi nggak perlu bingung. Ya, mungkin itu masih ada waktu. Mungkin ini ada pertanyaan lagi yang sudah hand. Ya, silakan Bu Bet Aceh. Bet Aceh. Mungkin tidak tahu nama lengkap, nama aslinya, mungkin di Zoom namanya Bu Bet dari Aceh. Silakan dibuka mic-nya, Bu. Ya, sini sudah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Iya, mungkin di sini saya nggak terlalu jauh dulu bertanya, karena di sini saya mau tanya tentang masalah bab 2 ya, kajian pustaka. Kalau judul saya penggunaan media flashcard dalam peningkatan daya ingat huruf dan kosakata pada siswa kelas 1C. Kemudian di situ kan ada variabel, yang ada variabel pertama dan ada variabel yang kedua. Pada variabel pertama kita di situ yang pertama sekali kita menulis pengertian dari media pembelajaran, gitu Pak Hardi? Ya. Kemudian macam-macam media. Terus yang ketiga yang kita fokuskan yaitu media flashcard. Yang jadi pertanyaan saya, kalau di variabel yang kedua itu apa sih yang harus kita tulis? Karena di situ ada daya ingat, kemudian ada huruf, ada kosakata. Itu aja Pak, saya agak bingung di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Mohon maaf Ibu Bet tadi namanya ya. Ya. Nama lengkapnya apa Bu? Mohon maaf. Enggak apa-apa. Biar simpel aja. Iya. Untuk judulnya sendiri apa Bu? Judul PTK-nya? Penggunaan media flashcard dalam peningkatan daya ingat huruf dan kosakata pada siswa kelas 1C pada Min 2 Aceh Utara. Daya ingat, baik. Berarti di sana ada 2 variabel, penggunaan media flashcard, kemudian daya ingat. Itu variabel keduanya atau variabel Y-nya. Jadinya Ibu Bet tadi, silahkan disusun seperti ini. Silahkan yang di ini Ibu untuk sebentar salah share. Ya, ini. Nah, ini kan penggunaan flashcard ataupun media langsung saja flashcard misalkan. Ini mohon maaf kurang lebih seperti ini. Kemudian kedua, variabelnya yang kedua adalah daya ingat. Tadi Ibu, daya ingat siswa misalkan. Daya ingat. Langsung saja daya ingat di sini. Daya ingat itu kan andai pun Ibu tadi mencari untuk daya ingat huruf ataupun angka, itu nanti Bapak Ibu ataupun yang lain dijelaskan saja nanti di sini.
dijelaskan pada kajian pustakanya. Dari pengertian langsung saja, jangan ambil terlalu jauh, langsung saja pengertian flashcard ataupun media flashcard, kemudian penggunaannya seperti apa, kemudian kalau ada jenis-jenisnya ataupun yang lain silahkan dijelaskan. Yang jelas fokus pada variabelnya. Nah, kemudian daya ingat ini nanti silahkan Bapak Ibu, macet ya Bapak Ibu ya. Kemudian daya ingat dijelaskan juga sedetail mungkin apa yang menjadi yang Bapak Ibu akan bahas pada variabel daya ingat ini. Itu Pak Randi? Ya, gitu Ibu. Artinya kalau mungkin nanti Bapak Ibu ada yang bingung artinya Pak butuh ide mengenai saya mengambil variabel ini, mungkin rinciannya apa gitu ya. Boleh sampaikan di grup, nanti bisa saling membantu lah. Ada mungkin Bapak Ibu yang lain punya ide, pasti akan membantu menjawab gitu ya. Karena tentunya setiap manusia punya ide gitu ya. Tidak harus kami gitu ya. Dicoba boleh sampaikan di grup ini gitu. Mungkin variabelnya apa atau mungkin rinciannya apa kalau punya ide. Kalau kebetulan judulnya Bapak Ibu ada yang mirip, bahkan bisa saling tukar referensi. Nah, ini sudah sangat dimudahkan dengan adanya grup ini. Kebetulan judulnya mirip Pak, apa salah? Tidak salah, justru bagus, bisa saling tukar referensinya, saling tukar ide dan yang lainnya ya. Maka di sanalah Bapak Ibu bisa sharing, nanti kami juga akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di grup. Nanti silakan. Jadi di grup itu bukan hanya untuk media untuk menyetorkan judul maupun bab 1 ataupun bab selanjutnya, tetapi adalah media belajar bersama. Silakan bisa ditanyakan yang mungkin hari ini belum terjawab, punya PR, hal yang tertentu belum terjawab oleh kami, bisa tuliskan di grup, nanti kami akan jawab. Mungkin itu Pak Ardi mungkin mau menambahkan sesuatu sebelum. Ya, satu lagi Bapak Ibu, mohon untuk nama filenya. Nama file yang ketika Bapak Ibu kirim dalam WA group untuk konsultasi tersebut, silahkan ditulis nama dan judul PTK Bapak Ibu. Karena akan banyak nanti Bapak Ibu akan melihat file-file, biar tidak bingung saja seperti itu. Itu aja Pak Randi. Ya, mungkin satu lagi, apabila Bapak Ibu melanjutkan proses pembimbingan gitu ya, maka sekarang sudah bab 1 ya, atau judul dan bab 1, maka bab 2, bab 3 dan bab selanjutnya dijadikan satu file ya. Jadi boleh Word ataupun PDF boleh, tapi satu file. Jadi bukan file terpisah, karena nanti reviewer nanti akan bingung ya. Misalkan Bapak Ibu nanti 5 bab, apalagi sudah ada lampirannya lengkap, jangan sampai ngirimnya sampai 10 file, kami bingung downloadnya. Karena kalau bab 1 sendiri 2, 3, 4, 5, RPP, LKS, tes, dan yang lainnya lengkap terlalu banyak. Jadikan terus tambah jadi satu file. Nanti pasti akan kita download dan nanti akan kami berikan masukan gitu ya. Mungkin itu dari kami. Harapan kami sekali lagi Bapak Ibu bisa tuntas laporan PTK ini dalam 1 bulan. Apabila 1 bulan tidak tuntas, nggak perlu khawatir, kami terus akan membimbing Bapak Ibu sampai selesai tanpa batas waktu seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Yang penting Bapak Ibu tetap semangat, tetap mau belajar, berkarya, dan berinovasi bersama di grup kita, yaitu Guru Inovatif Indonesia. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih Bapak Dr. Suwardi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bisa saya akhiri. Kita jumpa lagi minggu depan di jam dan waktu yang sama. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.